Pak Parwas, Ya, pertama selamat ya, filmnya bagus terima banget. kasih. Semoga filmnya menghibur, ya kan? Bermanfaat. Emang sengaja gitu Pak memilih film Lebaran itu dengan tema yang saya bilang sih Pak sweet sekali ya, karena kan sebelumnya biasanya kan kalau nggak horor komedi gitu ya, atau misalnya ya ini dramanya tuh saya bilang memang manis banget sih gitu. Apa sih yang membuat keputusan Pak Bos, oke kita bikin yang sweet, very sweet, lovable love story gitu. Ya sebetulnya kita udah tahu kan, Citra Komang sendiri itu adalah citra yang sangat luar biasa. Saya mengenal Raif, ya tiba-tiba lahir lagu seperti itu luar biasa, sehingga ini saya pengen cari tahu latar belakangnya apa. Kalau sampai lagu seperti itu hadir dari seorang Raif, yang kalau anda nonton dibilang cerita pasukan, ngomongnya pun kan masih belepotan kan. Tapi kok bisa lagunya seindah itu? Dan akhirnya saya mencoba menghubungi dan sampai akhirnya ini terjadi. Dan hari ke hari saya merasa keputusannya keputusan yang baik. Ketemu Naya, semua dimudahkan. Semesta mendukung dalam semua proses pembuatan karya. Sehingga hari ini bisa semoga Hibur. Keputusannya untuk memilih sutradara perempuan juga Pak, boleh ada alasan khusus atau memang kepilihnya ini aja gitu? aku tuh dari dulu sama Pak Naya itu sudah pengen sekali mencari film yang cocok untuk Indonesia. Jadi begitu saya dapat judul ini, saya udah nggak baliku langsung menghubungi Pak Naya. Pak Naya udah pernah membuat Imperfect series 2 season. Itu bagus dan berbicara tentang perempuan juga, dan saya yakin melalui Komang, karena ini kan biar bagaimanapun walaupun yang aktif adalah Raif, tapi kan bicaranya energinya ada di Komang. Saya nayakan. Kalau Mbak Naya sendiri ada strategi khusus nggak dalam untuk bisa menangkap esensi dari ke manisnya cintanya Raim dan Komang? Sebenarnya ini karena tema film ini kan merayakan cinta dan memperjuangkan cinta ya. Kalau saya sendiri yang saya lakukan adalah saya justru lebih banyak ngobrol sama Raim dan Komangnya tentang bagaimana mereka berkomunikasi, perjuangan apa yang mereka lalui, dan juga sebagai Komang pengorbanan apa yang dia lakukan untuk bisa memperjuangkan cintanya gitu, karena ini judulnya Komang, jadi saya rasa akan banyak perspektif dari Komangnya justru dibanding dari Raimnya. Dan di situ saya merasa dari lagunya aja kita bisa mendengar bahwa Raim tuh begitu mengindahkan Komang. Nah, apa sih yang dia indahkan sampai Komang ini layak dibuatkan lagu? Dan setelah ngobrol banyak sama Komang, ternyata ya memang sewajarnya Komang diberikan lagu, bahkan lebih seharusnya gitu, karena justru tanpa adanya semangat dan dorongannya Komang tidak akan ada Raim yang bisa di Jakarta dan memperjuangkan karirnya gitu. Itu karena doa dan dukungannya Komang, hadirnya Raim dan karirnya Raim semakin melejit ya Raim. Jadi sebenarnya itu sih kalau dari saya, dari mereka berdua. Mbak Naya sendiri gimana cara memeras dari 7 tahun perjalanan cintanya Raim dan Laude akhirnya bisa, tadi kan dibilang memang itu paling tantangan yang terbesar, jadi 2 jam gitu. Itu gimana? Saya banyak ngobrol sama Raim dan sama Evelyn juga, jadi kita mengambil esensi dari timeline kejadian-kejadian yang menjadi ya kisah cinta mereka gitu. Dari situ kita ambil esensinya yang mana yang kira-kira secara dramatisasi film itu cukup menarik untuk divisualisasikan. Berapa lama sih proses untuk kayak memeras itu jadi satu? Saya kayaknya ditelepon sama Pak Parwas dan itu udah jadi script, udah draft 1 ya Pak. Udah draft 1. Jadi sebenarnya tiga orang penulis. Kita pernah menulis sekali, kita merasa kok kenapa jadi fiksi. Nah itu menulis. Yang kedua oleh kawannya Raim menjadi terlalu cerita kayak dokumenter.
Akhirnya kita mencari lagi penulis yang kita mencoba esensinya, kita mau membuat film drama kisah nyata yang memang kita ingin mengajak penonton itu bukan melihat tontonan sebagai objek, tapi menjadi subjek yang mengikuti perjalanan cerita. Nah ini yang disampaikan. Jadi kalau biasa kita nonton di bioskop, kita tuh kayak melihat cuplikan gambar, ya udah kita pasif. Nah di sini kita mencoba bermitra dengan ingin penontonnya menjadi subjeknya yang aktif melihat, ikut merasakan seluruh proses. Semoga itu yang tersampaikan tadi. Jadi dimasukin unsur relatable gitu ya Pak ya. Kalau Raim sama Komang sendiri gimana setelah menyaksikan filmnya? Apakah puas atau misalnya kayak tadi kan katanya nonton ini cerita ternyata kita gitu. Senang lah kalau saya baru sadar apa sih buah dari doa kita setiap tahajud kita sih, apa sih buah dari setiap doa kita setiap Ramadan. Ternyata kayaknya ini pelan-pelan ini Tuhan kasih muncul doanya kita, buat tidak ada yang tidak mungkin. Berdoalah kepadaku maka kabulkan. Apa yang kau lihat ini bukan takdir ya takdir, tapi kita minta setiap saat. Nah hari-hari malam kami sama Komang sekarang adalah kita minta film ini menjadi film paling bermakna setidaknya untuk generasi kami. Berharap akan ada Komang kedua nggak, kan masih panjang nih. Kita kasih 10 juta dulu baru kedua. Amin. Oke. Kita foto dulu ya. Oke. Tengah kali ya? Ya, Pak. Aman. Oh, gini aja. Boleh lihat HP saya? Oke, makasih.